Guys, malam guys. Wah, ada bad news, sedikit bad news, yaitu adalah Bitcoin possible untuk dikocok karena bentar lagi ada PPI. Nah, jadi video ini nggak bakal lama-lama guys, karena aku cuma menjelaskan impactnya aja daripada PPI ini, ya. Nah, jadi ini bentar lagi di 1,5 jam lagi di sini kalau kita perhatikan PPI, ya. Nah, jadi PPI ini kabar buruknya, ya. Ini kabar buruknya. Dua-duanya, baik MOM maupun YOI ini naik semua. Kalian bisa lihat ini adalah yang sebelumnya bulan lalu ya. Di sini itu previous, ini forecast, yang artinya di tengah ini adalah forecast atau prediksinya, dan nanti aktualnya tuh di sini. Jadi ini diprediksikan naik dari 0,3 menjadi 0,4, sedangkan untuk YOI-nya ini yang bahaya, yaitu naiknya lumayan jauh, yaitu 0,2% atau 0,2 basis point gitu ya. Di sini kita perhatikan di sini 2,7 ke 2,9 gitu. Wah, kalau misalnya ini akan sesuai forecast, ini bearish atau enggak bang? Yes, udah jelas ini akan bearish, tapi aku belum cek di XY hari ini. Kita cek dulu. Oke, kita lihat, kita launch. Oke, nah ini kalau menurut plan aku yang kemarin, ini DXY ini akan sekali lagi retest ya ke atas. Kalau kita ini kalau nggak salah dari daily. Nah, kita lihat dari daily ya. Nah, dari daily udah muncul bear div lagi nggak? Udah muncul bear div lagi. Nah, jadi kayak gini possible-nya ke retest atau enggak ya, aku nggak tahu juga. Cuman dari sini ya, ini ada EMA ya. Jadi ini kalau misalkan dari sekarang nih newsnya ini nggak sesuai nih, ini bisa aja terjun ke sini. Kayak gitu, terjun ke area 107,128 gitu. Ini dengan tanda kutip ya. Dengan tanda kutip dia tidak naik lagi ketika CPI. Ini curiganya CPI ini yang membuat dia akan naik sampai sekali lagi ke area Fibo 1,2 1,6, and then baru dia terjun secara terus menerus. Karena DXY ini jujur udah tinggi banget guys, sangat tinggi, dan per hari ini juga udah lumayan koreksinya sebenarnya dari 3 hari yang lalu ya. Ini juga karena tadi malam tuh ada PPI-nya. Nah, cuman ini kenapa ya PPI-nya bagus tapi CPI-nya ini jelek gitu. Aku nggak tahu korelasinya apa. Yang jelas tetap kita nunggu harusnya keputusan The Fed lagi ya tentang pemotongan suku bunga yang digadang-gadangkan akan berakhir sampai nanti suatu hari si CPI ini sampai di 2%. Sebenarnya ini udah bagus, ini dari 3%, dari 4% ini diturunin terus. Tapi nggak tahu kenapa dari bulan lalu itu naik, padahal udah sempat sampai 2,5%, yang artinya itu udah good, udah bullish banget gitu. Ya kalau kita perhatikan ya bad news guys sebenarnya ya, kalau dari datanya. Kalau datanya sesuai, bukan dari data ya, kalau datanya sesuai dengan forecastnya. Tapi kita doakan ini nggak bakal sesuai dengan forecast, dan misalnya ini ada keplecok dikit, misalnya nggak apa-apa deh naik 2,7 ke 2,8 aja, atau mungkin nge-stuck di 2,7 aja udah bagus gitu ya. Asalkan yang YOI-nya ini nggak naik jauh. Kalau naik udah pasti tiba-tiba nanti bakal satu candle merah panjang. Nah, untuk plannya di sini aku udah gambarin gitu. Nah, ini masih pakai plan kita yang tadi pagi lah ya. Nah, kalau teman-teman lihat atau belum nonton plan yang tadi pagi, itu udah aku jelaskan secara lengkap, dan potensinya ini plannya di sini ya. Kalian lihat aja di sini udah aku jelasin untuk potensi selanjutnya. Nah, jadi dia akan balik lagi ke, mungkin akan meretest MA50-nya possible around 95 ribuan di sebelah situ ya. Jadi dari area itu kemungkinan akan baru terjadi pantulan, dan mungkin kita akan turun kurang lebih ya di sini sekitar ya 1 atau sampai 2% ya untuk meretest, itu baru dia bisa naik kayak gitu ya. Nah, jadi ya intinya confirmationnya adalah di area box hijau ini, dan target selanjutnya setelah dia konfirmasi di box atau di area hijau ini adalah di 98.700 sampai dengan 100.000. Udah sesimpel itu analisanya ya. Jadi kita tinggal tunggu sampai di mana duluan. Oke, jadi kira-kira gitu aja guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye bye.